Ya, pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau dimanapun Anda berada, dari seluruh tanah air, dari timur, Merauke, sampai ke Sabang, kita bertemu lagi dalam Apa Kata Dunia, berbincang tentang persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan hukum. Dan malam ini kita masih berbincang tentang pengawasan dan pendisiplinan hakim di Indonesia. Tentu saja kita akan berbincang mengenai Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung. Dan yang berhadir bersama kita sekarang adalah Johnson Panjaitan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Advokat Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Kita dulu selalu menyapanya ai gitu kan. Oke, baik. Dan yang kedua adalah Bung Asep Rahmat Fajar, adalah juru bicara dari Komisi Yudisial. Selamat datang, Bung. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih. Dan ketiga adalah Bung Muhammad Hendra Setiawan, Sarjana Hukum, adalah Kadip Monitoring Investigasi dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bagaimana persoalan hakim di Indonesia? Terakhir baru ditangkap Hakim Imas Dianasari, Pengadilan Hukum Industrial. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu ada video yang berkaitan dengan persoalan hakim di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita ikut sama-sama. Seorang hakim kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga sedang menerima suap. Tertangkapnya Hakim Imas Dianasari oleh KPK menambah panjang daftar hakim yang bermasalah. Setidaknya ada 5 hakim yang ditangkap dan diproses karena menerima suap. Tercorengnya institusi pengadilan diawali dengan tertangkapnya Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Ibrahim. Hakim Ibrahim tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 30 Maret 2010 saat menerima suap sebesar 300 juta dari pengacara Adner Sinaga yang sedang menangani perkara sengketa tanah pengusaha DL Sitorus dengan Pemprov DKI Jakarta. Hakim Ibrahim divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, namun oleh Mahkamah Agung hukuman Hakim Ibrahim dikurangi menjadi 3 tahun dengan denda 150 juta. Hakim Mutadi Asnun juga mengalami hal yang sama. Mutadi Asnun terbukti menyalahi jabatannya sebagai PNS sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Tangerang dalam memproses kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Asnun melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang $40.000 Amerika Serikat saat menangani kasus Gayus pada Maret 2009. Masuk dalam deretan ketiga hakim penerima suap yakni Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Herman Alositandi yang terbukti memeras saksi dalam kasus korupsi Jam Sostek dengan meminta uang 200 juta rupiah kepada Kepala Analis Unit Manajemen Risiko UMR PT Jam Sostek, Walter Singgalingging, agar tidak dijadikan tersangka. Hakim keempat yang tertangkap KPK menerima suap yakni Hakim Syarifuddin Umar. Syarifuddin yang menjabat sebagai Hakim Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menerima suap 250 juta rupiah dan puluhan ribu dolar terkait kepailitan dari sebuah perusahaan berinisial PT SCI. Hakim kelima yang ditangkap KPK adalah Hakim Imas Dianasari. KPK menetapkan Hakim Imas Dianasari sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait kasus PT Onamba Indonesia. Imas yang merupakan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Jawa Barat tersebut ditangkap KPK dengan menyita barang bukti uang 200 juta rupiah dan sebuah mobil. Oke, terima kasih. 5 hakim ditangkap, Hakim Ibrahim, Muhtadi Asnun, Herman Alositandi, Hakim Syarifuddin Umar, dan Imas Dianasari. Kelimanya innocent ya mukanya ya. Tapi kita tetap percaya bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tetap optimistis ya sebelum kita diskusi lebih jauh. Dan kemana-mana, tetap bersama Apa Kata Dunia. Oke, terima kasih. Masih bersama dengan Apa Kata Dunia tentang pengawasan dan pendisiplinan hakim. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan ada 5. Yang terakhir adalah Imas Dianasari dari Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Jawa Barat, ditangkap KPK 200 juta rupiah dan sebuah mobil. Saya ke yang di luar KY dan di luar Sekjen AAI dulu nih, Muhammad Hendra Setiawan, Kabid Monitoring Investigasi Advokasi dari Fakultas Hukum UI. Yeah. Anda
MAPI selama ini melihat hakim ini baru 5. Yang berhasil didata berapa? Kami dari pemantauan kami itu tercakup di seluruh Jakarta, Pengadilan Jakarta, lalu juga Pengadilan Negeri Depok. Pengadilan Depok ya. Dari, jadi tidak seluruh Indonesia? Tidak seluruh Indonesia. Oke, baik. Nggak enak ngelewatin kewenangan KY. Oh gitu ya. Ya kan? Nah, MAPI menemukan apa sebenarnya penyebabnya? Ini orangnya innocent loh tadi. Saya lihat Ibu Imas kayaknya baik gitu lah ya. Kenapa sebenarnya nih mereka ini? Ini kita melihat ada dua kebusukan di dalam MA. Yang pertama itu kurangnya pengawasan di dalam MA. Lalu yang kedua MA ya? Iya. Bukan KY ya? Bukan. Oke, baik. Karena hakim di bawah kalau Ya, ini kan soalnya sudah berlangsung sangat lama MA-nya ini. Baik. Makanya itu mereka harus lebih mengawasi hakim-hakim di bawah ini lebih lebih sedikit mempunyai waktu lah untuk mereka. MA ya, bukan KY ya? MA. Terus yang kedua apa? Lalu juga yang kedua itu dalam hal MA harus lebih berani untuk dalam hal mencari hakim-hakim itu lebih. Oke, baik. Ini suara Fakultas Hukum UI loh. Oke, sebelum kepada Bung Asep, Bung Johnson, masalahnya apa nih dengan hakim-hakim kita ini? Ya bagaimana kita ngomong hakim di tengah negara mafia kayak begini. Negara mafia ya? Negara mafia. Jadi bukan negara hukum nih? Bukan. Negara mafia hukum? Negara mafia. Kalau kita mau ngomong secara terus terang sekarang ini negara mafia yang pemimpinnya nggak ada. Oke. Yang ada pemainnya. Karena itu yang terjadi sekarang adalah negara justru menunjukkan orang-orang yang mau membongkar ada serangan balik. Oke, ada hakim. Kita mau harapkan ngawasin disiplin, omong kosong. Hakim ada 7.500-an ya, Bung Asep ya. Kemudian advokat. Ya. 24.000. Advokat ikut nggak dalam negara mafia ini? Mafia itu jaringannya udah luar biasa. Dan ini sudah sampai pada tingkat bukan ngurus kasus Markus atau peti es kasus Matius begitu, bukan. Tapi ini udah mafia investasi. Anda dan keluarga Anda dipiara oleh para mafia itu. Apalagi kalau Anda rising star sebagai penegak hukum, dipiara banget. Ini sekarang kan ada upaya. Siapa yang harus mengawasi? MA, tadi MA disangsikan oleh Hendra. Kalau kita mau ngomong pengawasan sekarang ini, the real tidak ada yang mengawasi. Karena semua bagian dari persoalan. Termasuk presidennya, termasuk ketua Mahkamah Agungnya. KY mau diharapkan. Mana ada barang yang udah dikebiri kita bisa harapkan pengawasan. KY sekarang yang menjawab. KY menjawab. Gimana, Seth? Ini kalau pengacara yang bilang ini agak susah dibantah ya, karena tahu semua. Tapi begini, Mas Fajrul, KY ini kan lahir 5 tahun lalu. 5 tahun ya. Kita sekarang terus membenahi, bahkan sekarang kita masuk ke tahap, kalau buat kami, ini tahap yang di periode kedua KY ini kita tahap yang udah penyempurnaan sangat banyak lah dilakukan. Dari masalah di dalam internal KY itu kita udah bikin berbagai petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lebih clear. Misalnya kita punya batas waktu penanganan pengaduan 96 hari kerja minimal pasti tuntas tuh yang namanya pengaduan masuk ke KY. Jadi 4,5 bulan tuh pasti tuntas. Sebelumnya kan kita nggak punya itu. Berarti di lembaga di dalam. Betul, di dalam. Yang kedua mungkin saya udah bicara sering di publik bahwa dalam proses 5 bulan di 2011 ini, pengaduan yang masuk ke KY ini kan 2 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya di 5 bulan pertama. 2 kali lipat pengaduan. Betul. Itu berarti masalah di Indonesia secara hukum 2 kali lipat juga, tidak? Saya nggak tahu apakah publik memang sudah semakin paham hak dan kewajibannya, atau memang udah makin kacau dunia peradilan, saya nggak tahu. Jadi pembenahan di dalam tubuh lembaga. Betul. Ada secara regulasi juga aturan? Pasti. Nah sekarang yang jadi masalah, tapi seperti dibilang oleh Bang Johnson, saya mau masuk ke situ. Pembenahan yang dilakukan oleh KY ini kan walau gimana tidak akan optimal kalau undang-undangnya belum selesai. Ada undang-undang KY tahun 2006 dulu itu di bahasa Bang Johnson dikebiri. Dikatakan tidak mengikat beberapa pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi. Ada judicial review dulu tuh oleh beberapa orang hakim agung. Nah sampai hari ini 5 tahun proses berjalan di DPR belum tuntas nih undang-undang KY ini. Jadi KY ini sekarang bergerak dan melakukan tugasnya hanya berdasarkan undang-undang lama yang beberapa pasalnya telah dihilangkan kekuatan hukumnya dan ditopang oleh beberapa pasal yang dari undang-undang lain. Ini bukan apologi bahwa KY tidak bertindak optimal? Bukan. Karena buktinya di 5 bulan ini aja kita sekarang udah memberikan sanksi
clear loh ini. Clear ya? Okay. Sanksinya itu adalah ada yang kita berhentikan sementara. Hakim PN di daerah saat ini dia tugasnya di Jambi, tapi sebelumnya dia tugasnya di PN Mataram, kita berhentikan sementara. Ini masih jalan. Ini karena tiga-tiganya sudah menyerang, ini langsung publik masuk di 02151551111. Oke, terima kasih. Selamat malam. Halo. Malam. Ini siapa nih? Pak Sibarani, Pondok Bambu. Pondok Bambu, Sibarani. Silakan, Pak. Jadi gini ya, terima kasih kepada narasumber ya. Seperti Pak Johnson Panjaitan tuh. Sama dari Komisi Judisial itu. Betul, Pak. Gini loh Pak Johnson. Iya. Adanya korupsi hakim itu trik daripada pengacara semua. Trik pengacara. Jadi sumbernya pengacara? Pengacara kok mana mau. Duit dari Green masuk ke pengacara, suap tuh hakim. Jadi barang itu. Jadi itu dia. Jadi saya beritahu, hakim itu ya manusia biasa kan, yang naturalnya kan kecil. Pengacara kan banyak tulisnya, ada umpamanya nih untuk pengacara ini untuk dari sekian perusahaan nih gua kasih lo 500 nih ini barang nih beresin. Ini kontradiksi. Jadi ada pesanan dari yang berperkara masuk ke pengacara. Nah sekarang pengacara ini ada nggak hati nurani yang baik? Mau segerobak aturan, mau komisi bisa bikin sehebat, tapi kalau pengacara yang nggak baik. Sorry, makasih. Terima kasih banyak Pak Sibarani. Langsung ya? Apa nih? Ya memang gini loh. Kalau kita lihat ya, rangkaian proses persidangan lah, ya, dalam apapun. Itu pengacara yang luar biasa peranannya paling besar. Karena dia mulai dari perkaranya nggak ada, sampai perkaranya selesai, dia di situ terus. Ya, jadi kalau ditanya peluang untuk memainkan itu, ya pengacara besar. Tapi salah kalau kita mengatakan bahwa pengacara yang main gitu. Banyak yang di luar yang nggak pengacara bisa ngatur semua ini. Bahkan dia tidak di Indonesia, dia bisa atur semua ini kok. Gitu ya? Dari Singapura bisa ya? Ngatur. Ngatur Mahkamah Agung. Ya saya nggak tahu ya. Saya belum dapat informasi apakah KAI juga diatur nanti. Ya kan? Dulu termasuk juga pemilihan-pemilihannya. Termasuk pemilihan-pemilihannya. Saya belum dapat bocoran ya. Tetapi ini kita udah mafianya udah bukan cuma pengacara Pak Sibarani. Apalagi pengacaranya organisasinya lemah, nggak pernah mau menindak anggota-anggotanya. Lebih jauh tentang ini nanti akan ditambah oleh Bung Asep Rahmat Fajar dan juga Bung Hendra. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini dan Anda jangan kemana-mana. Tetap 02151555111. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan Apa Kata Dunia. Pengawasan dan pendisiplinan hakim di Indonesia setelah 5 hakim ditangkap. Yang terakhir adalah Imas Dianasari dengan suap 200 juta dan sebuah mobil. Johnson sudah melakukan pembelaan. KAI sebenarnya bisa melakukan pembelaan? Tidak. KAI tidak bisa ya mengawasi advokat ya. KAI hanya bisa mengawasi hakim. Itu pun kode etik dan pedoman perilakunya yang menjadi dasar. Bukan menangkap nggak bisa. Nggak bisa menangkap. Nggak bisa konteks perjustisia kita nggak bisa lakukan, membatalkan atau menyalahkan putusan pun kita nggak bisa, hanya masalah. Jadi kalau 5 hakim yang ditangkap ini tidak ditangkap KPK, KAI tidak bisa bertindak? Sebenarnya kita udah membuat 10 MKH dan memberhentikan hakim. 10 MKH itu plus yang kemarin 1 jadi 11. Oke, baik. Nah itu ada yang pemberhentian tetap, ada pemberhentian sementara. Tapi intinya pemberhentian itu dilakukan untuk 11 hakim. Oke, Bung Asep, misalnya Imas Dianasari, kalau tidak ditangkap KPK, apakah KAI tahu bahwa ini menerima uang 200 juta? Imas itu 2 kali dilaporkan ke KAI. 1 dilaporkan di periode lama, itu kemudian setelah proses pemeriksaan katanya tidak ditemukan pelanggaran perilaku. Tapi yang kedua, jadi dilaporkan di periode sekarang dan sekarang lagi berjalan prosesnya. Beda kasus jadi memang. Ini nekat nih ya. Nah, itu. Sudah dilaporkan, tetap mengambil uang. Sama dengan kemarin Hakim S. Hakim S pun demikian. Oke, kita ambil dulu ya. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam, Kang Fajrul. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini sehat badannya, mudah-mudahan segera sehat pula dompetnya, tanggal muda. Aduh, alhamdulillah. Bang Johnson Panjaitan. Iya, Pak. Juga Pak juru bicara KAI dan Pak Satu Mas siapa dari MAPI.
Kalau pagar makan tanaman, idealnya gimana? Pagar Diberangus, buabat habis. Setuju nggak? Hakim, polisi, jaksa itu kan aparat penegak hukum, ibarat pagar yang harus melindungi tanaman. Ya. Kalau ternyata kenyataannya malah gerogoti tanaman harus diberangus. Hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Oke, KUHP, kasih uang habis perkara. Semuanya itu UUD, ujung-ujungnya duit. Oke, baik. Nah, ini usul saya, yaitu diberangus, berantas habis, buabat habis, supaya oknum-oknum aparat penegak hukum yang makan tanaman itu harus dijatuhi hukuman mati. Boleh dinaikkan penghasilannya, tapi ada sanksinya berat, jatuh hukuman mati kalau makan tanaman. Terus yang kedua, usul saya, KY jangan banci, harus dikasih obat penguat biar tambah jantan. Oke, baik. Kasih wewenang sampai dengan KPK. Setuju nggak Pak, juru bicara KY? Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, gimana tanggapan ini? Itu, jadi ada dua hal nih Mas Fajrul yang mau saya jawab. Yang pertama tentang penguatan KY, itu yang kita sekarang harapkan di 5 tahun ini. Minimal itu pasal-pasal yang memang kemarin telah dinyatakan tidak mengikat kan kembali lagi. Untungnya ada sekarang di mana nih undang-undang di DPR. DPR. Nah, DPR kalau berdasarkan hasil panja terakhir cukup bagus. Kita pun mengapresiasi di panja yang baru pasca 2009 ini. Perjalanannya cukup cepat dan hasilnya ataupun pengaturannya cukup baik lah. Nah, walaupun ini paripurnanya gimana gitu kan. Baik. Nah, yang pertama itu, yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Roni betul. Pada waktu kita bicara masalah pengawasan represif, kita menindak dan sebagainya, KY melakukan itu, makanya 11 hakim yang saya bilang itu kita MKH-kan, kita berhentikan. Kita pun dari awal itu juga melakukan pengawasan preventif dalam bentuk di luar seleksi calon hakim agung dan sebagainya dalam konteks penguatan sistem MA, kita juga minta remunerasi itu dinaikkan ke presiden 2 kali loh. 2006 kita datang ke presiden, hasil untuk hakim. Hasil riset dari ilmiah kita, negeri, negeri sampai Mahkamah Agung. Hasil riset ilmiah kita yang namanya hakim 0 tahun itu minimal harus dapat 7,5 juta take home pay. Sekarang? Kalau sekarang kan 3 juta. 3 juta mereka 3 juta ngurus 2 triliun itu ya? Salah satunya. Lah, salah satunya masalahnya di situ. Jadi kita minta hakim juga diberikan hak yang pantas memang untuk hidup dia cukup Tapi layak. kata Pak Roni tadi, nanti 7,5 juta kalau terjadi tembak aja. Pada waktu itu udah diberikan masih kacau, itu kan kita punya juga justifikasi Gayus lebih. Tambunan 12 juta tetap juga. Nah, memang Oke. Hendra, jadi Hendra, masyarakat pemantau peradilan di Indonesia, ini kan tadi disebutkan ada perbaikan di dalam. Betul. Regulasi harus diperbaiki, artinya undang-undang yang sekarang ada di tangan ini. Apalagi? Sebenarnya gini Mas ya, kalau misalnya dalam hal ini seperti yang tadi Mas bilang, kalau ternyata tidak ada laporan, seharusnya KY itu bisa lebih represif dalam arti. Misalnya dalam kasus IMAS tadi ya, kasus sudah 2 kali kan ya? Iya betul. Padahal itu sebelumnya Harifin Tumpa bilang ini yang terakhir pada saat Sarifudin. Yang Sarifudin terakhir ya? Itu yang pada saat ketemu Panja di DPR, dia bilang ini yang terakhir, ternyata ada lagi. Nah ini kita kan jadinya ambigu, apakah benar ini yang terakhir lagi? Nanti yang dibilang. Pada saat sekarang ini saya melihat pengawasan di dalam MA itu memang harus diperkuat. Oke. Dan Anda juga lebih pembinaannya. setuju hakim sampai dari pengadilan negeri tinggi sampai ke MA itu diawasi oleh KY? Kami memantau di dalamnya. Kami memantau di dalamnya, kami melihat bagaimana gerak-gerik hakim ini, kode etiknya, bagaimana dia beracara, bagaimana dianya mendengarkan kesaksian saksi atau tidak. Nah, itu kan karena ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya hakim itu yang menentukan nasib seseorang. Baik. Hanya 1 kali ketukan 5 tahun. Katanya ketukan, tadi 10 tahun. ini advokat juga penentu. Bukan? Nah, advokat itu ya pengiming-iming, pembujuk. Tapi kalau misalnya ternyata hakimnya yang tidak mau untuk menerima itu kan, itu adalah benar-benar utusan Tuhan gitu. Betul ya. Nah, bisa gini nggak ya? Oke, saya sebelum ke Johnson, ke Pak Bung Asep. Bung, misalnya kayak Hakim Muhtadi Asnun, kemudian juga Hakim Ibrahim, Sarifudin Umar, Imas Dianasari. Ini kan sekarang ketangkep karena ada urusan. Itu bisa ditarik ke belakang nggak? Wah, berarti perkara dia yang sebelumnya, jangan-jangan dia terima uang juga. Misalnya dalam kasus Sarifudin Umar, misalnya Gubernur Bengkulu. Bisa nggak KY membuka itu?
Yang pasti kalau KAI, karena ruang lingkupnya itu adalah kode etik perilaku hakim, ini Mas Fajrul, kita sama 10 sekali 10 poin 10 penting. 10 poin Kita penting. nggak bisa masuk ke ranah putusan hakim. Tidak bisa. Tapi di luar itu, mungkin nanti Bang Johnson bisa lebih melengkapi. Yang saya tahu asas putusan hakim itu kan putusan hakim itu harus dianggap benar selama belum ada putusan lain yang menyatakan itu salah. Jadi hakim yang kemudian memutus putusan-putusan, kemudian dia saat ini ditengarai ada dugaan suap ke dia, apakah putusan-putusan sebelumnya jadi masalah? Itu isu lain. Isu lain ya? Isu lain. Karena tadi putusan hakim yang udah dibuat, itu nggak bisa dirubah oleh siapapun kecuali oleh hakim lain yang menyatakan putusannya berbeda. Bahkan KAI meminta saja dianggap intervensi loh. Betul. Itu. Kalau KAI karena posisinya putusan hakim kalau buat KAI adalah pintu masuk untuk kita mengetahui ada apa di balik proses ini. Tapi KAI berharap bisa masuk ke dalam putusan itu. Oh, kita hanya minta putusan itu sebagai entry point dan itu udah jalan sebenarnya. Jadi itu udah bukan isu lagi. KAI memeriksa putusan itu untuk melihat apakah ada pelanggaran perilaku hakim saat dia memutus putusan yang itu. Jadi perilaku ya. Johnson, Perilaku. cukup tidak ini Johnson? Ya, aduh, pertanyaan ini menyakitkan saya. Terus terang saja. Kenapa? Karena sebelum kita menjatuhkan Soeharto, agenda-agenda ini adalah agenda-agenda yang kita perjuangkan bersama rakyat, di mana rakyat-rakyat itu banyak yang sudah mati, mayatnya nggak ada sampai sekarang. Dan kita berhasil melahirkan undang-undang untuk KY. Ya, jadi itu Sekarang jadi diskusinya jadi makin mundur, KY-nya harus berunding lagi, berharap-harap ada undang-undang lagi yang memberikan kewenangan sama dia. Bullshit lah, jadi betul-betul mundur ya. Mundur. Dan harapan tadi KY bahwa ini teman-teman di DPR akan menghasilkan sesuatu seperti harapan KY. Mundur lah. Di negara mafia, para anggota mafia akan menyerang ya institusi atau siapapun yang akan membongkar macam-macam itu. Ya, ada dua yang memang selalu diserang kan. MK, KY sama KPK. Sampai sekarang, dan saya kira itu akan makin masif nanti menjelang 2014. Kalau KPK kan sudah dikriminalisasi, KY belum nih. Iya, sama juga. Ini sudah dihilangkan wewenangnya ini kan. Pantas dari awal. Sementara mafianya tambah pinter dan tambah kuat. Aduh, jadi oke, nanti apa yang harus kita lakukan kita jeda setelah apa kata dunia, tapi Anda bisa masih ikut di 55111. Apa sih yang harus kita lakukan? Johnson sangat pesimistis, saya tetap optimistis loh tentang negara hukum, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Masih bersama dengan Apa Kata Dunia 0215155111 dan Anda bisa nanti juga ikut di podomanis.com. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Pak siapa ini? Dengan Roso, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, silakan Pak. Iya. Paling berat nih Jakarta Selatan di pengadilannya, Pak. Silakan, Pak. Saya rasa-rasanya saya sepaham dan sedarah dengan Bung Johnson ini. Waduh. Iya. Oke. Tapi Saya pesimis. Pesimis ya? Betul, saya pesimis. Negara ini sudah negara mafia. Ya. Oke. Saya jadi ada keraguan nih. Jangan-jangan kita ini salah memilih. Salah memilih apa? Bahwa kita menjadi negara hukum. Ya. Salah kita. Karena kita disandra sama hukum itu sendiri. Coba dengan hukum itu sedikit-sedikit ya ada kata kunci yang selalu dipakai itu. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Disinilah ruwetnya di sini. Mulai dari sini udah ruwet ini. Oke, Ya. baik. Dari situ. Terus apa? Dari simbolnya satu figur yang ditutup matanya Gitu ya. dengan bawa pedang kalau nggak salah ya, Bung Fahrul. Ya. Nah pedang itu kan mata dua ya, bermata dua kan. Ya. Oke, Ya. baik. Ya hukum itu kalau bisa diselesaikan dengan pasal-pasal, ya bagus. Tapi kalau nggak itu satu sisi, mata pedang itu pasal-pasal. Oke, tergantung mata yang pedang lain asasnya, Pak. adalah apa? Peluru uang. Zaman fasis dulu peluru, zaman sekarang ini uang. Baik. Nah inilah, jadi ini dua mata pedang ini selalu kontra. Ini makanya melahirkan negara mafia Oke, tadi. baik Ya. Pak Roso. Terima kasih. Ini Johnson menawarkan pesimisme. Saya harus mengembalikan kepada Hendra dan Asep lebih dulu. Bagaimana mengembalikan optimisme? Hendra, Asep. Kalau di
saya lah pribadi, dan pasti dalam konteks kekayaan juga, kita dengan segala carut marut dan masalah yang ada, kita nggak bisa berhenti dan menyerah, itu masalahnya. Tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah. Masalah yang kita mulai harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Bahwa dulu saya ingat 98 kita pun bareng-bareng, Bang kita Johnson menduduki gedung DPR. Mas Fajrul juga. Ini kan harus kita selesaikan nih. Nah sekarang proses pada waktu penyelesaian ini tertatih-tatih seperti ini memang berarti pertarungan belum tuntas. Pertarungan belum selesai. Salah satunya yang kita lakukan kalau dalam konteks KAI adalah ini yang namanya judicial branch atau cabang-cabang judiciary di Indonesia ini kan harus dibenahi terus pelan-pelan. Nah, KAI membawanya dalam konteks sumber daya manusia hakim maupun sistem. Sistem kita terus bantu untuk membenahi misalnya rekrutmen hakimnya yang seperti apa, promosi mutasi seperti apa. Ini memang butuh waktu pasti. Kalau ada sekarang hakim 5 paling tidak yang ditangkap, apakah ini tidak menumbuhkan pesimisme terhadap apa yang dikerjakan KAI? Kalau ada yang pesimis juga wajar kalau buat saya. Karena ini kan keadaannya di tengah tadi orang itu udah melihat seperti apa kekacauan, muncul bukti-bukti seperti ini di depan mata. Wajar. Nah, tapi dalam konteks ini, kalau saya mengambilnya, yuk kita bareng-bareng ini jadi momentum buat kita semua. Semua stakeholders ini, KAI nggak bisa jalan sendiri. Harus dengan publik, pengacara harus kita bareng-bareng juga. Karena yang lapor ke KAI ini, Mas Fajrul, pengacara banyak betul. Nah, walaupun di situ pengacara yang melapor atas nama kliennya. Nah, di situ pada waktu kita lihat pengacara yang melapor pun ada 2 jenis, yang betul-betul melaporkan atau yang memang hanya karena kalah, kemudian itu dijadikan sebagai salah satu sarana. Tapi kan bisa mencium ya. Nah, itu kan kita juga ada proses investigasi, proses lebih lanjut. Intinya adalah jalan terus. Jalan terus. Hendra, kan Anda dari Fakultas Hukum UI ya, sumber orang-orang yang akan menjadi hakim baik di tinggi negeri maupun yang Mahkamah Agung. Nah, sumbangan dari masyarakat pemantau peradilan Indonesia kan berarti ini sebagai stakeholder dari publik ya. Oke, apa yang bisa sehingga MAPI bisa mengawasi KAI juga, MA juga, masuk advokat juga, selama ini yang sudah pernah dilakukan apa? Oh, kami melakukan banyak, Mas. Dari eksaminasi publik, lalu juga kita hasil-hasil pemantauan kita di dalam pengadilan itu banyak. Tapi terutama Jakarta ya? Jakarta. Sekarang ini kan jadi posko namanya apa? Posko pemantau peradilan. Posko pemantau peradilan. Malah waktu 2 bulan kemarin itu kita melakukan pemantauan bersama mahasiswa. Mahasiswa dari UI. Itu dari 54 persidangan ada 52 sidang yang bermasalah dan itu kita laporkan langsung ke KAI. Dari 5 hakim ada dari FHUI nggak? Dari FHUI. Yang ini bukan yang 5 hakim yang ketangkep KPK ini, nggak ada ya? Oh, dari situ nggak ada. Nggak ada ya? Oh, berarti masih alhamdulillah. Jadi apa sumbangan dari publik tetap diperlukan oleh KAI. Betul. Makanya KAI itu sekarang mempunyai 30 jejaring karena kita nggak punya perwakilan resmi di daerah. Padahal hakim itu ada 7.500 tersebar di 600 kota kabupaten. KAI cuma 200 orang hanya di Jakarta. Maka kita sebelum undang-undang yang baru ini katanya mau memberikan kita kantor penghubung, kita punya jejaring di 30 provinsi. Jejaring itu dari LSM, perguruan tinggi maupun ormas. MAPI salah satunya sebenarnya di Jakarta ini untuk Jakarta. Nah, Papua belum nih ya? Papua ada. Ada. Fakultas Hukum Uncian beberapa kali kita jadikan juga sebagai bagian. Nah, itu salah satu cara dari KAI untuk mengoptimalkan dirinya dengan keterbatasan yang ada sehingga jalan terus nih yang namanya wewenang dan alhamdulillah di situ ada proses yang kita terus pelan-pelan menapak menjadi lebih baik. Asosiasi Advokat Indonesia cukup berani mengembalikan optimisme publik. Mana yang terjadi malah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Jangan maksa-maksa deh kalau udah kenyataannya memang buruk. Iya. Ini justru menurut saya bukannya pesimis. Kita harus bicara terus terang sekarang ini. Ya kan? Kalau buruk bilang buruk gitu loh. Dengan begitu kita juga fair karena rasa keadilan itu adalah keterus-terangan. Karena kalau enggak pencitraan lagi. Citra lagi. Padahal ini udah pemimpinnya udah nggak ada ya, lelet permanen, lama-lama ya kan? Gimana? Oke, baik. Apa kalau dalam sikap seperti ini apa yang mesti dikerjakan sekarang ini sebenarnya dalam perspektif AAI atau sebaliknya? Saya sudah sampai pada keyakinan tidak seperti 98, memperbaiki seperti semangatnya Asep. Saya sudah berpikiran bagaimana caranya ini kita buka dengan terus terang dan kebusukan ini kita percepat. Karena dengan patahan-patahan yang menyebabkan rakyat menderita, baru kita bergerak. Karena kalau enggak,
Ya udah begini ya, dulu tukang tindas, sekarang reformis, ya kan? Dulu tukang tilep-tilep, sekarang jadi orang yang hebat, padahal dia mafia. Mafia tambah kuat terus, Pak Badrul. Walaupun ada posko macam-macam ini, tambah kuat. Dibantu oleh publik ya? Aduh, sudahlah. Ini kalah cepat lah sama teman-teman saya yang di mafia itu. bukannya apa? Realitanya begitu. SBY aja kalah lawan mafia. Coba. Baru belakangan dia sebagai Presiden Negara Republik Indonesia baru perintahkan tangkap Nazarudin. Presiden. Nazarudin Komisi 3, Komisi Hukum loh di DPR. Ya justru itu kan juga sarangnya, ya kan? Sarangnya melakukan. Jadi pembela sesungguhnya ya mereka itu sebenarnya kan kalau kita lihat. Sekarang semuanya lepas tangan. Dan kita mempermalukan diri sendiri dengan mengatakan bahwa negara ini adalah negara dusta. Kita lebih percaya pada peradilan di luar negeri. Itu artinya apa? Ya terus-menerus saja kayak begini sampai rakyat nanti marah dan bergerak. Sehingga momentumnya Asep dapat lagi, momentum kita juga dapat lagi untuk perbaikan. Apa jadi harus dilakukan? Perburuk sampai seburuk-buruknya dan dibuka sebesar-besarnya kepada rakyat. Sekarang ini tidak ada kepemimpinan. Nggak ada. Kemudian untuk dalam kasus yudikatif ini juga tidak ada. Nggak ada. Dengan segala rasa hormat saya. Yang ada memang ada penambahan-penambahan, bikin undang-undang, bikin komisi ini, komisi itu, ya kan? Oke, baik. Bung Asep, sudah sampai di mana sekarang revisi undang-undang KY di DPR? Panja terakhir itu telah menyepakati substansi dan tim perumus sudah selesai. Jadi sekarang revisi undang-undang KY tinggal menunggu rapat pleno Komisi 3 dengan Menteri. Nah setelah itu rapat paripurna. Apa yang paling memuaskan Anda dari Panja? Ada 3 hal. Yang pertama secara institusi kita nanti punya hak untuk membuat yang namanya penghubung resmi di daerah. Jadi nggak lagi kita nanti tergantung kepada jejaring masyarakat, itu menjadi bagian tak terpisahkan, tapi ada penghubung. Itu satu. Yang dua nanti setelah ini. Yang dua setelah ini. Dan Anda yang ingin mendengarkan 2 lagi apa yang memuaskan KY dari Panja DPR setelah jeda berikut ini. Walaupun sebenarnya Panja itu sebagian seluruhnya orang Komisi 3 loh ya. Teman-temannya Pak Nazarudin. Jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Anda masih bersama dengan Apa Kata Dunia tentang pengawasan dan pendisiplinan hakim di Indonesia. Masih bersama dengan Asep Rahmat Fajar, juru bicara Komisi Yudisial, Johnson Panjaitan, Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia, dan Muhammad Hendra Setiawan dari Kardip Monitoring dan Investigasi MAPI ROI. Saya ambil dulu. Oke, baik. Siapa Anda? Jadi begitu kayak hakim saya. Oke, baik. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam, dengan Pak siapa nih? Pak Usman, Pak. Pak Usman di mana, Pak Usman? Iya, Cilandak, Jakarta Selatan. Cilandak, Jakarta Selatan. Semua. Nih, kelihatannya Jakarta Selatan terus ini. Silakan, Pak. Iya. Ya, kebetulan saya ini dari Makassar, Pak. Oke, baik. Halo. Ya, silakan. Iya. Ini sementara saya nonton ini Jak TV, Apa Kata Dunia. Ini kan saya mempunyai kasus. Oke. Iya. Cepat aja Pak, kita tidak punya banyak waktu. Gini Pak, ini kan ada suatu putusan di sini. Di mana? Di Jakarta? Iya, tingkat PK. Di mana dalam putusan itu Hakim 1 dan 3 tidak menjelaskan ataupun menuangkan alasan dalam suatu putusan itu. Oke, baik. Jadi Anda tidak puas lah begitulah ya? Tidak puas karena Hakim 1 dan 3 ini tidak menuangkan alasannya dalam suatu putusan itu, Pak. PK berarti jadi, MA ya? Iya, di MA. Oke, baik. Lebih jauh nanti bisa dikontak langsung saja ke KY karena kita tidak punya banyak waktu. Tapi paling tidak Bapak sudah menyampaikan ada ketidakpuasan terhadap MA, Pak ya? Iya. Oke, baik. Malahan ini kami sudah menyurat juga ke KY. Nah, sudah dijawab. Kapan masuknya, Pak? Iya, cuma permintaan kelengkapan data. Ya, betul. Sampai sekarang belum ada ini, Pak. Ya. Sudah lengkap datanya? Sudah kita kirim ke sana. Sudah dikirim ke KY ya? Iya. Boleh atas nama siapa ini supaya Pak Asep bisa tahu? Suratnya atas Usman. Atas nama yang berperkara siapa ini? Oh, kalau yang mengirim surat itu atas nama kakak saya. Namanya siapa, Pak? Rudin Dengali.
Oke, baik. Dari Makassar ya? Dari Makassar, betul. Oke, baik, Pak. Nanti bisa dikontak dengan kembali ke KAI. Terima kasih, Pak ya. Oke, baik. Dijawab ini. Tadi Anda menyebutkan Anda puas dengan panja, terutama yang pertama adalah kewenangan kantor penghubung KAI di provinsi. Walaupun nanti tidak seperti KPK yang boleh KPK daerah ya, cuma penghubung. Iya, tapi minimal kita punya jaringan resmi di mana di situ kita bisa alokasikan anggaran dengan cukup baik. Nanti ada kepala kantor penghubung. Mereka itu namanya bukan kepala kantor. Kalau kepala kantor kan eselonisasi. Iya, betul. Tapi ini memang bagian dari KAI aja, penghubung KAI di sana. Penghubung KAI di sana. Sumber daya manusia KAI resmi di sana. Oke, baik. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu kita nanti punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Itu tidak ke Mahkamah Agung. Rekomendasi itu langsung ke Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Jadi selama Hakim. ini yang namanya rekomendasi sanksi KAI itu kan ke MA. MA nanti kemudian bisa mengatakan ini tidak ditindaklanjuti, ini ditindaklanjuti. Oke. Nah, kalau yang nanti semuanya ke Majelis Kehormatan Hakim, Majelis Kehormatan Hakim nanti yang mengakses. Oke, ini berapa orang dari MA nanti? MA-nya 3, KAI-nya 4. Nah, oke, 4-3 ya. 4-3. Oke, baik. Yang ketiga. Yang ketiga itu nanti kita punya kewenangan untuk upaya paksa menghadirkan saksi. Upaya paksa menghadirkan Jadi kalau saksi. untuk terlapor, itu karena itu hak terlapor, maka nggak ada upaya paksa. Kalau terlapor nggak mau memanfaatkan haknya, silahkan. Oke, Tapi baik. kalau untuk saksi, ini nanti ada upaya paksa menghadirkan. Kenapa? Karena seringkali kita itu butuh informasi dari 1-2 orang di luar hakim terlapor yang dia sangat mengetahui kejadiannya. Nah, di situ diberikan hak untuk upaya paksa seperti Komisi Ombudsman sebenarnya. Ombudsman Republik Indonesia itu punya upaya paksa untuk saksi. Misalnya kasus Antasari, saksinya misalnya adalah Pak Susno Dwaji, berhak dong nanti. Nah, salah satunya misalnya gitu, atau panitranya. Jadi kita punya kewenangan yang bisa membuat kita lebih mudah menggali informasi. Oke. Nah, Pak, Anda yakin ini akan lolos di paripurna? Saya sih sampai detik terakhir panja minggu lalu optimis. Optimis, Yang oke. ini dulu. Optimis itu yang penting. Nah, oke. Bung Hendra, kira-kira kalau ada tambahan mengenai untuk KAI menjadi lebih kuat kewenangan kantor penghubung, sanksi disampaikan ke MKH, upaya paksa menghadirkan saksi, menurut Anda dari MAPI ini bagaimana? Cukup tidak? Untuk yang sekarang ini gak usah muluk-muluk, itu langsung jadi dulu aja. Jadi dulu aja ya? Iya. Gimana cara mengawalnya kalau misalnya ini kan paripurna nih? Nah, makanya itu. Ya kan ini udah disetujui oleh Panja. Dan tinggal Nanti masih ada langkahnya sampai ke paripurna nih? Betul. Tapi ya itu makanya kalau misalnya benar-benar untuk mengawasi hakim dalam hal ini ya memang harus disetujui undang-undang itu. Oh, harus disetujui ya? Ya, jangan sampai ya seperti dibilang sama Pak Johnson tadi ya itu dikebiri lagi. Betul. Nah, karena ya dari tahun ke tahun, dari tahun 2009 dan dari tahun 2010 itu ya pengawasan terhadap hakim itu malah banyak hakim nakal, Pak. Oke, kalau misalnya ada 7.520 hakim, kira-kira perkiraan Anda berapa hakim nakal nih? Oh bukan, ini dari laporan tahunan MA. Laporan tahunan ya? Dari tahun 2009 itu ada 78. Lalu pada tahun 2010 malah jadi 110. 110, tapi kan itu bukan yang ditangkap KPK ini ya? Bukan. Tidak termasuk? Ada, termasuk ada, itu. Termasuk, misalnya kayak IMAS ini udah... Itu belum. Itu tahun 2011. Oke, baik. Ya, lalu juga dalam hal pemberian sanksi, itu dari 110 itu hanya 33 yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Hanya? Nah, 33. Selebihnya? Ada yang sedang, ada yang ringan. Yang ringan itu ada 63. Oke, baik. Dan menurut Anda memuaskan nggak hukum model begini, sanksi begini? Nah, itulah. Sepertinya pada pengawasan ini hanya memberikan efek, efek ini loh, efek ya cepat puas diri. Kenapa? Soalnya kalau misalnya, ya, karena kalau misalnya di dalam penghukumannya, di dalam hal mutasi dan sebagainya, Syarifuddin sudah dilaporkan pada saat dia di Sulawesi Selatan. Loh, ini dimutasinya malah ke Jakarta Pusat. Ya. Jadi ini yang nakal-nakal ini sebagian sebenarnya datanya sudah ada ya? Sudah ada. Tapi mereka tetap... Ya itu makanya saya setuju Bang Johnson bahwa saat ini memang keterus-terangan itu penting. Makanya KAI pun selalu belak-belakan, salah satunya adalah kita sekarang kayak tadi Pak Roso itu, insya Allah Pak Roso, Anda udah masuk ke tahap kan tadi itu dimintai kelengkapan. Ya. Kalau udah kelengkapan tuh tinggal 96 hari kerja kita pasti akan berikan informasi. Yakin nih ya? Itu kita jamin. Tapi tadi keterus-terangan penting betul sekarang. Di semua. Bung Johnson, ini Panja paling tidak sudah mencoba memberikan wewenang, ada kewenangan kantor penghubung kepada KAI, sanksi disampaikan kepada Majelis Kehormatan Hakim, ada 4 dari KAI dan 3 dari MA, dan upaya paksa menghadirkan saksi. Cukup tidak?
Nggak cukup, itu mundur dari tahun 98. Mundur ya? Dan mereka akan sibuk membangun institusi nanti. Ya, apalagi kalau penghubungnya nanti nggak kerja gitu loh kan. Karena itu kan makin besar, makin manajemennya juga kan butuh perhatian itu kan. Sementara sekarang ini tingkat kerusakannya sudah semakin buruk sekali. Pertanyaannya adalah gini loh. Jadi ini balsem untuk kanker ya? Ya iya. Jadi kalau kita udah bicara gini, kita meyakini nggak kalau kita bicara mafia ini sudah sampai pada tingkat emergensi. Kalau sudah emergensi, saya kira nggak cuma begini. Harus ada keputusan yang extraordinary untuk melawan para mafia ini, menurut saya. Kalau cuma begini-begini, sibuk sendiri nanti lihat aja. Kayak Komnas juga lihat. Kan Dan gitu, ini pun belum kita. tentu kan akan dipenuhi oleh... Pasti dipenuhi. Jadi ini seolah-olah ini berdebat. Wah ini nggak boleh nih. Tapi dikasih yang kecil, udahlah. Tapi yang jelas turun dari tahun 98. Oke. Yang padahal faktanya makin buruk. Situasinya dari 98. Oh ini kanker dihadapi dengan balsem ya? Nah, iya. Oke, Anda perlu mengomentari. Oke, kalau sama Bang Johnson ini perdebatan bisa 2 hari 2 malam. Tapi saya melihat dengan Hendra ya 3 malam nanti. Beberapa hal tadi itu yang pertama, memang masalahnya kan udah sangat sistemik nih, damage-nya itu, kerusakannya. Memang ini masalah kebijakan tuh penting. Contoh sederhana kebijakan tuh nggak usah jauh-jauh lah. Kita bicara masalah KAI tadi revisi kebijakan. Masalah hakim-hakim remunerasi itu kebijakan. Bicara masalah infrastruktur pengadilan itu kebijakan. Kalau kemudian infrastruktur pengadilan banyak PNPT masih bergelayutnya ke Muspida uangnya, agak berat untuk kemudian kita mengharapkan PNPT itu kemudian juga dengan Muspida itu tidak ada hubungan yang cukup harmonis. Gitu Satu masalah contohnya kayak muncul, rekrutmen hakim dilakukan dari siapa? Rekrutmen hakim berdasarkan undang-undang baru Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Tun Agama itu bersama-sama KAI dan MA. Bersama-sama. Untuk itu makanya kalau berlakunya kapan? Mulai 2009. Berarti 2 tahun yang lalu. Tapi yang terjadi? Nah, makanya kita ini untuk rekrutmen hakim itu masih ada 2 penafsiran dari MA seperti apa, dari KAI seperti apa. Harapan kita dalam 2011 ini kita bisa selesaikan lah. Sehingga kemudian rekrutmennya masalah berjalan. Tidak? Apa? Masalah ya? Rekrutmen masalahnya hanya masalah penafsiran itu. Penafsiran. Bahwa MA punya penafsiran A, KAI punya penafsiran B, tapi 2011 kita harapkan bisa ada ketemu titiknya. Karena khawatir nanti si pelamar ini yang akan jadi korban. Kalau kemudian kita belum. Hendra, rekrutmen Anda melihat masalah nggak? Saya melihat ada masalah di sana. Karena kita melihat masih banyak cakim-cakim yang tidak berkompeten di dalamnya. Gitu ya? Iya. Sebenarnya dari tahun 2009 seperti tadi Kang Asep bilang, itu sudah ada peraturannya. Tapi juknisnya belum ada. Nah, tahun 2011 nanti ada cakim lagi. Sebenarnya yang berwenang untuk mengangkat itu kan KAI dan MA. Dalam hal ini hanya MA. Dan itu jadinya cakimnya itu cakim ilegal. Cakim ilegal ya ada? Iya. Nah, makanya itu tahun 2011 ini harus dibuat lah. Juknisnya itu dulu. Johnson, ini kan kalau DPR punya 3 kalimat untuk menyelesaikan persoalan KAI. Kalau Anda 1 kalimat untuk menyelesaikan ini apa? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Artinya dengan cara ini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jalan yang terbaik adalah? Udah, kita rubuhin aja. Ada kepemimpinan nasional baru. Ada kepemimpinan nasional baru, kepemimpinan penegak hukum yang baru. Oke, baik. Terima kasih Bung Johnson, terima kasih Bung Hendra, terima kasih Bung Asep Rahmat Fajar dan Anda juga. Tapi saya terus terang, kita harus tetap optimistis ya bahwa Indonesia tetap harus menjadi negara hukum. Jadi semua yang tadi disampaikan adalah informasi dan masukan buat kita supaya Republik ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, baik. Selamat malam, sampai ketemu di waktu, kesempatan dan yang lain. Selamat malam.